Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami tentang model-model persepsi pendidikan guru. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih model-model preservis pendidikan guru. Pengertian program pendidikan preservis education merupakan situasi di mana pendidikan dan pengajaran yang itu pada umumnya terjadi oleh karena peningkatan ataupun cara mutu mengajar itu semakin baik, semakin lebih maju ataupun sasaran utama itu supervisi pendidikan itu akan terlaksana dengan baik, terwujudnya guru-guru sebagai pengemban yang nantinya langsung mengalami pertumbuhan yang baik untuk mengajar dalam bidang keahlian yang mereka punyai ataupun profesi mereka tersebut. Nah, pendidikan prajabatan ini atau servis ini umumnya mempersiapkan tenaga-tenaga ataupun orang-orang yang akan nantinya memperoleh pengetahuan, keahlian, ataupun keterampilan yang nantinya mereka itu akan mengajar dengan maksimal. Nah, di dalamnya ini tentunya setiap pembelajaran yang mereka tempuh ini harus bisa mengikuti setiap perkembangan teknologi, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, oleh karena itu setiap pembelajaran yang berkelanjutan ini nantinya akan melahirkan program pelajaran berkelanjutan yang ditentukan secara individu. Memang itu dipilih dan memenuhi setiap minat dan bakat, minat atau kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai begitu. Nah, nantinya ini akan bisa membawa pertumbuhan yang baik bagi tenaga pengajar dan juga menghasilkan hasil-hasil yang baik dan berdampak bagi pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, ini sangat bermanfaat bagi setiap guru-guru ataupun para pengajar dalam mengembangkan potensi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suta Maharani dengan akhiran NIM 236 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu program pendidikan per-service education. Tenaga pendidikan disiapkan melalui per-service teacher education dengan strategi pelaksanaan dan pengembangan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Untuk menyediakan guru yang dibutuhkan, maka LTPK mampu menangani program dan melakukan inovasi dengan menanamkan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum pada calon guru dengan melakukan evaluasi pada setiap periode yang telah ditentukan untuk menjamin kesinambungan pengembangan kebutuhan pasar pendidikan dewasa ini telah beragam. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai program dan model pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya ada sekolah diberi kategori standar internasional, standar nasional, dan terakreditasi oleh badan. Proses pendidikan tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan dan bahkan profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, melainkan bagaimana guru tertampak kepribadian dan terasa aspek penguasaan materinya. Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting, karena dari sinilah muncul tanggung jawab profesional sekaligus menjadi inti kekuatan profesional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru memberikan peluang agar potensi itu ditemukan dan dikembangkan. Kejelian itulah yang merupakan ciri kepribadian profesional. Selanjutnya adalah peranan organisasi profesi. Pengawasan mutu layanan suatu bidang profesional dilakukan oleh kelompok ahli yang dipandu oleh nilai-nilai profesi yang sejati, yaitu pengabdian, keahlian bagi kemasalahan orang banyak, penanganan yang tepat terhadap semua aspek, dan tahap sistematis pengadaan guru, yaitu perekrutan, pendidikan, prajabatan, pengangkatan, dan pembinaan dalam jabatan. 4. Model-model per servis pendidikan guru. Model
konkuren atau model seiring. Model konkuren atau model seiring yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase antara penguasaan bidang studi dengan kompetensi pedagogi atau ilmu kependidikan. Selanjutnya yaitu pendidikan prajabatan. Pendidikan prajabatan bertujuan untuk meyakinkan kemampuan profesional awal. Saringan calon peserta pendidikan prajabatan perlu dilakukan secara efektif, baik dari segi potensial, aspek-aspek kepribadian yang relevan, maupun motivasinya. Pendidikan prajabatan harus benar-benar secara sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan profesional. Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogi atau ilmu kependidikan, sosial, akademik, dan kepribadian. Jadi ramuan komposisi yang khas yang dijiwai kalau guru diasumsikan sebagai petugas profesional harus disiapkan secara profesional, secara sengaja untuk jadi guru, untuk juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk guru. Terima kasih. Oke, next materi di bagian C itu ada analisis atau dikaitkan dengan konteks Indonesia. Latar belakang pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas dan jenjang pendidikan. Untuk profesi guru sebaiknya juga berasal dari lembaga pendidikan guru. Guru pemula dengan latar pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, karena dia sudah dibekali dengan seperangkat teori sebagai pendukung pengabdinya. Sedangkan guru yang bukan berlatar pendidikan keguruan akan banyak menemukan banyak masalah dalam pembelajaran. Jenis pekerjaan yang berkualifikasi profesional memiliki ciri-ciri tertentu. Di antaranya memerlukan persiapan pendidikan khusus bagi calon pelakunya, yaitu membutuhkan pendidikan prajabatannya yang relevan. PP nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1 menggarisbawahi bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dalam pasal 29 dipertegaskan kualifikasi guru untuk jenjang SMP MTS, pendidikan pada SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat memiliki A. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1, B. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. C. Sertifikasi profesi guru untuk SMP atau MTS. Program Pre-Service Teacher Education yang dilakukan oleh LPTK seperti Universitas Negeri Semarang, STN Kudus, Universitas Negeri Malang, Universitas Pendidikan Indonesia, dan universitas lain yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu kependidikan, menyediakan tenaga pendidik dan berbagai bidang ilmu seperti ilmu pendidikan, bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam sosial, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu keolahragaan, ilmu agama Islam, dan sebagainya. Dengan standar pembelajaran yang tinggi, mahasiswa dibekali materi pengetahuan sesuai bidang peminatannya, kemampuan penyusun dan mengembangkan kurikulum, kemampuan menyusun dan mengembangkan rencana pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kaima with ID number 1211252. In this presentation, I will continue the material with the material is model konsekutif. Model konsekutif adalah model yang menghendaki seseorang untuk sarjana terlebih dahulu di bidangnya. Nah, kemudian mengikuti pendidikan. Setelah mengikuti pendidikan, akan diberikannya akta pendidikan sebagai verifikasi profesi pendidikan
Model konsekutif memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan model konsekutif adalah guru konsekutif lebih menguasai materi belajar. Para lulusan dari ilmu murni memiliki peluang untuk menjadi guru dengan syarat menempuh pendidikan strata. Nah, kelemahan adalah model konsekutif tidak menguasai ilmu pendidikan karena guru konsekutif hanya belajar ilmu murni, dan hal ini dapat diatasi dengan guru yang konsekuren yang mempelajari ilmu pendidikan supaya menjadi guru yang berprofesional, sehingga guru konsekutif akan dapat bersaing dengan guru konsekuren. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya terlihat dari lahirnya UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berusaha mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar, mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi dan pembentukan PKG atau Pusat Kegiatan Guru dan MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran maupun KKG, Kelompok Kerja Guru. Hal yang penting dan perlu dilakukan pemerintah adalah membangun kemandirian di kalangan guru. Kemandirian tersebut akan menumbuhkan sikap profesional dan inovatif para guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya, mendidik masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui UU nomor 14 tahun 2005, pasal 7, mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Di samping itu, menurut pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kualitas guru di Indonesia dari beberapa kajian masih dipertanyakan, seperti yang dilaporkan oleh Bahrul Hayat dan Umar dalam Adiningsi 2002. Mereka memperlihatkan nilai rata-rata nasional tes calon guru PNS di SD, SLTP, SLTA, dan SMK tahun 1998 dan 1999. Untuk bidang studi matematika hanya 27,67 dari interval 0 sampai 100. Artinya hanya menguasai 27,67% dari materi yang seharusnya. Hal serupa juga terjadi pada bidang studi yang lain, seperti fisika 27,35, biologi 44,96, kimia 43,55, dan bahasa Inggris 37,57. Nilai-nilai di atas tentu jauh dari batas ideal, yaitu minimum 75%, sehingga seorang guru bisa mengajar dengan baik. Sisi lain yang lebih memprihatinkan adalah penelitian dari Konsorsium Ilmu Pendidikan tahun 2000 memperlihatkan bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajar di bidang studi di luar bidang keahliannya. Paparan ini menggambarkan sekilas kualitas guru di Indonesia, bagaimana dapat dikatakan profesional jika penguasaan materi mata pelajaran yang diampu masih kurang, dan bagaimana dikatakan profesional jika masih ada 33% guru yang mengajar di luar bidang keahliannya, seperti yang diungkap oleh Geis 2002.
bahwa professionals are specialists and expert inside their fields. Their expertise is not intended to be necessarily transferable to other areas. Consequently, they claim no special wisdom or sagacity outside their specialties.